Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailus Syarofah dari Prodi PAI Madin. Hendak membawakan sebuah wacana yang berisi tentang hikmah tidak diperbolehkannya menikahi seorang perempuan yang sedang hamil, dan juga hikmah tidak diperbolehkannya mendekati seorang istri, seorang wanita yang sedang haid. Jadi apabila istri kita sedang haid, tidak boleh didekati dalam artian tidak boleh apa? Tidak boleh diajak melakukan hubungan badan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya langsung saja ya. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang perempuan itu jika telah diceraikan atau ditinggal oleh suaminya, baik karena meninggal atau baik karena diceraikan, itu maka dia harus memiliki masa iddah. Masa iddah itu adalah batasan di mana seorang perempuan dilarang untuk dinikahi, tidak boleh menikah terlebih dahulu. Karena apa? Karena seorang perempuan itu memiliki rahim, di mana rahim yang berisi janin itu nanti harus ada nasab untuk si anak tersebut. Dan nasab tersebut harus jelas dari perwaliannya untuk lelaki yang satunya atau yang selanjutnya. Maka seorang perempuan jika ingin menikah lagi setelah ditinggal oleh sang suami, baik karena meninggal atau karena cerai, ya, itu ada masa iddahnya. Jika ditinggal meninggal oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah jika dia seorang perempuan yang masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali sucian. Jadi, maksudnya dia telah melalui semenjak ditinggal meninggal itu dia telah melalui 3 kali haid. Sekarang haid, besok suci, sekarang haid, besok suci, sekarang haid, besok suci. Setelah itu baru boleh dinikahi. Terus kalau dia ditinggalkan oleh suaminya, diceraikan atau ditinggal meninggal itu dalam keadaan hamil, ya, maka harus menunggu sampai si anak tadi lahir. Kalau dia sudah tidak mengeluarkan darah haid, maka batasnya adalah 4 bulan 10 hari. Batas masa iddah, masa menunggu, di mana wanita tidak diperbolehkan langsung menikah lagi. Mereka harus menunggu, menetap diri di rumah, harus berdiam diri di rumah dengan cara bagaimana? Ya, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai baju-baju yang mencolok atau terlalu mewah, seperti itu, untuk menjaga dirinya, seperti itu, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana dalam dawuhnya Allah, bagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah, seperti itu. Dan al-ayah, ya. Para nabi juga dulu pernah menceraikan istrinya, ya, selain karena memang diperintahkan oleh Allah, juga memang ada sebagian permasalahan kehidupan yang memang harus diluruskan, ya. Cerai, tolak itu adalah perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah, di mana orang-orang boleh, jika memang sudah tidak bisa dipertahankan sebuah hubungan itu, diperbolehkan untuk memutuskan tali pernikahan. Sebab apa? Ya, sebab itu tadi,
sudah tidak bisa dipertahankan. Seperti itu. Maka tolak untuk wanita yang hamil itu adalah apa? Menunggu sampai janin atau bayi yang ada di dalam kandungannya itu keluar atau lahir. Setelah itu dia boleh menikah lagi. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mencegah tercampurnya nasab di antara dua orang laki-laki agar jelas perwaliannya, terutama nanti jika anaknya tadi adalah perempuan yang pasti butuh pada perwalian ketika akan menikah nanti. Nabi dulu juga pernah ya menceraikan istri-istrinya karena memang sudah tidak satu jalan pemikiran ya, dengan berbagai macam persoalan dan permasalahan yang ternyata memang tidak bisa untuk disatukan kembali, seperti itu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang wanita haid. Wanita haid itu seorang perempuan jika haid tidak boleh apa? Tidak boleh didekati. Dalam arti tidak boleh diajak untuk berhubungan badan atau bersenggama. Karena apa? Karena ketika wanita haid itu rahimnya dalam keadaan lemah. Begitu juga mereka dalam keadaan mengeluarkan darah kotor, sehingga hal itu ditakutkan akan mempengaruhi kesehatan dari si jabang bayi nanti. Takutnya nanti akan tertular penyakit kulit dan lain-lain. Selain itu akan terasa sangat sakit, seperti itu ya. Karena ya ketika seorang perempuan haid itu, maka kalian sebagai seorang suami harus menjauhinya. Dalam artian tidak boleh mendekati, bukan berarti terus kalian harus menjauh pergi keluar kota atau keluar negeri, bukan, tapi tidak boleh melakukan hubungan badan dengan istri kalian. Diminta untuk berpuasa terlebih dahulu. Untuk apa? Yaitu tadi ya, karena untuk menjaga agar nanti kalau ternyata ada janinnya, ada calon bayinya, itu tidak menjadikan mereka sesuatu yang buruk terjadi pada jabang bayi tersebut. Seperti itu. Karena di dalam Islam sendiri segala sesuatunya itu pasti diatur dan dijaga dengan baik ya, sebagaimana kehidupan yang ada di dunia ini. Baik kehidupan sejak kita kecil, sejak kita di dalam rahim, kemudian pertumbuhan kita mulai dari kecil sampai dewasa, hingga dalam hubungan pernikahan. Dalam Islam semuanya diatur dan diberi arahan-arahan serta petunjuk sehingga kita bisa menghidupkan rumah tangga ini dengan baik dan sempurna ya, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka fil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Ketika istri kalian dalam keadaan haid, karena haid itu adalah darah kotor, sesuatu yang tidak boleh didekati, maka jangan mempergauli istri-istri kalian dan jangan mendekatinya. Hanya diperbolehkan berpegangan tangan atau bermesraan saja, jangan sampai memasukkan hasyafah ke dalam itu tadi ya. Ya seperti itu. Jadi hanya diperbolehkan untuk saling bercumbu rayu atau bermesraan saja, berciuman dan lain-lain. Namun jika perempuan sudah suci, sudah mandi besar, kalian diperbolehkan lagi melakukan hal tersebut dengan cara yang sudah ditentukan. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga harga diri dan juga marwah yang kita miliki, baik itu harga diri kita sendiri ataupun harga diri pasangan kita. Islam juga mengajarkan bahwasanya di dalam rumah tangga itu tidak hanya
memikirkan diri sendiri, tapi mulai juga memikirkan orang lain atau pasangan kita. Sebagaimana bahwasanya di dalam berumah tangga dibutuhkan kiat-kiat bagaimana agar bisa membuat keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Cukup sekian, terima kasih.